kita karena hari ini kita berkumpul kembali. Kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita bersatu hati, kita serahkan ibadah sekolah minggu kita ke dalam kasih Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama teman-teman sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Yuk kita memuji Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia mengikuti sekolah Minggu dan tetap menjaga kesehatannya di rumah. Terima kasih ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita bisa buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 5 sampai yang ke-25. Lukas 1 ayat 5 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya adalah untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Amin. Demikian pembacaan kita. Sekarang kita dengar firman Tuhan ya melalui ilustrasi gambar berikut. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada waktu Herodes menjadi raja di Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria bersama istrinya Elisabet. Mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul. Pada waktu Zakaria ditunjuk untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, Zakaria masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ukupan adalah sejenis rempah-rempah yang mengeluarkan wewangian ketika dibakar perlahan-lahan. Sedang seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang,
Zakaria berada sendirian di dalam bait suci. Ketika Zakaria berdiri di sebelah mezbah pembakaran ukupan, tiba-tiba tampaklah kepadanya malaikat Gabriel. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. "Jangan takut, Zakaria, karena doamu sudah didengar dan istrimu Elisabet akan mempunyai bayi laki-laki dan kamu akan menamainya Yohanes. Kamu akan sangat gembira dan banyak orang akan gembira bila ia lahir. Ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari perut ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ia akan membuat hati bapa-bapa menyayangi anak-anaknya. Hati orang tidak taat kepada pikiran orang-orang benar, dan ia akan menyiapkan orang-orang untuk menyambut Tuhan." "Bagaimana hal ini akan terjadi?" tanya Zakaria. "Sebab aku dan istriku sudah tua," jawab Gabriel. "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Kamu akan bisu sampai apa yang aku katakan itu terjadi, karena kamu tidak percaya." "Mengapa Zakaria begitu lama di dalam bait suci?" tanya semua orang yang di luar. Ketika Zakaria keluar, ia tidak dapat berbicara. Lalu ia memberi isyarat dengan tangannya. Akhirnya orang-orang berkata, ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Zakaria pulang ke rumahnya dan bertemu istrinya. Lalu seperti kata malaikat, Elisabet mengandung. "Aku akan punya bayi," teriak Elisabet. "Ini perbuatan Tuhan untukku, ia berkenan menghapus aibku di depan orang karena aku belum punya anak." Terima kasih adik-adik, tetap setia mendengarkan sampai akhir cerita tadi. Semoga adik-adik mengerti dan semoga kita dapat memahami bagaimana proses kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, teman-teman, sampai jumpa minggu depan ya. Kita jaga kesehatan kita tetap belajar, kita tetap memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa bantu mama papa dan tetap rajin ya di rumah. Terima kasih adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu.